Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'ati la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zurratal mu'minin rahimakumullah. Kembali kita selalu harus berkata alhamdulillahillazi ja'alna alima. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita alim di dalam agama ini. Saya yakin Bapak semua sudah banyak bertambah ilmu dan sudah dapat hidayah Allah. Amin ya. Insyaallah ya. Pak Iksan aja menulis di statusnya doa adalah ibadah. Jadi dia contek tuh udah di pelajaran kan. Saya lihat statusnya gitu. Yang diingat aja. Mudah-mudahan ya. Kita juga harus sering-sering ngomong lah, alhamdulillahillazi afani mimma batalaka bihi wa faddalani ala kasri min khalqa tafila. Segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan diriku, yang telah menghindariku dari musibah yang menimpamu. Nusa Tenggara Timur, di kota Kupang ada banjir bandang karena angin dari Australia. 3 hari sesudah diresmikannya minuman keras oleh istri gubernur. Moke Sofia namanya. Jadi Allah balas langsung. Tapi itu kan ada hadisnya itu. Barang siapa yang kemudian mengesahkan lah istilahnya Iya, melegitimasi minuman keras, ya nanti langsung Allah kasih. Respon Allah cepat kalau itu, ya. Jadi kita nggak termasuk orang yang kena banjir bandang. Kita juga nggak termasuk orang yang kena corona. Orang yang kena ketakutan divaksin segala macam, santai aja kita. Kita juga nggak termasuk orang yang diambil nyawanya. Hari ini ada sekitar 300 orang yang mati di rumah sakit. Kalau Bapak telepon pasti ada yang mati kan. Seluruh Indonesia. Rupanya masih Allah beri kesempatan kita untuk malam ini ketemu untuk mendengarkan bagaimana respon Allah terhadap doa dan zikir kita. Tapi kita nggak tahu kita sampai nggak nanti di hari Selasa di bulan Ramadan. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Syahrun azimun mubarakun, bulan yang sangat agung dan berkah. Syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Bulan yang saat ada satu malam di dalamnya itu yang kalau kamu di situ lagi pas nyambung sama Allah, kamu udah lebih utama dari semua orang itu. 1000 bulan pahalanya. Syahrun yuzadu fihi siyaman faridatan, bulan di mana tempat kita menahan berpuasa. Jadi siam itu artinya berpuasa, Pak. Artinya itu imsak. Bapak baca semua kitab kuning, asyam itu artinya imsak, menahan. Tapi bukan menahan lapar haus, menahan makan minum, bukan. Imsak yang dimaksud imsak min syarri, menahan diri dari kejahatan, dari keburukan. Jadi urusan nggak makan nggak minum tuh begini. Allah punya satu makhluk yang namanya malaikat itu. Itu dibikin Allah nggak makan, nggak minum, nggak buang air, nggak kawin. Nah kita tuh dimodel seperti malaikat di bulan puasa ini. Siangnya doang Pak, malamnya Bapak boleh kawin. Nah tolong siap-siap hormat di bulan ini. Terutama yang dijaga ini. Yang kedua ini. 1 bulan penuh 24 jam. Jangan habis maghrib
Cari lagi di YouTube Cut Tari dan Luna Maya. Jangan. Percuma, Pak. Kamin sha'imin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal athos. Saya tadinya mau terangin lagi karena 2 minggu lalu saya terangkan di musola di subuh hari. Tapi sudahlah, ini udah dapat hadisnya berkali-kali kan dari Salman itu. Cukuplah itu aja ya. Jadi kita siap-siap. Kita tetap ada ngaji deh ya. Tetap ada ngaji ya, tapi mulainya mungkin jam 10 atau jam 11, selesainya jam 1 karena masing-masing kan harus sahur ya. Jadi persiapan diri. Nanti pertanyaan mengenai Ramadan boleh nanti di akhir keterangan ini. Sekarang kita lanjutin lagi respon Allah terhadap zikir dan doa. Nah sekarang khusus doa. Dan khusus doa yang ada permintaannya. Yang diomongin nih. Kita kan sering nih mau minta sesuatu yang khusus lah ya pada Allah. Ya, itu namanya doa. Doa itu artinya menyeru sebenarnya. Tapi bisa juga ada zikir yang diisi sama permintaan ada, bukan cuma doa. Contoh, saya kalau ngomong ini nih sekarang nih saya zikir ini. Ini doa apa zikir? Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Zikir saja. Wahai yang maha pengasih. Bukan. Arhamar Rahimin itu apa artinya? Yang maha penyayang di antara penyayang. Tapi saya tambah depannya, irhamna ya arhamar rahimin. Doa. Kemarin saya doain juga tuh di resepsi itu, irhamna ya arhamar rahimin. Kita minta disayang sama Allah gitu. Nah, yang begitu-gitu itu ada permintaannya. Sama doa kita juga kan? Doa walaupun doa ambil dari Al-Qur'an atau doa yang kita karang sendiri, yang kita minta apa? Allah pasti kabul. Jadi itu dulu Pak. Jangan sampai kita itu mau berdoa tapi kita tuh gak yakin sama Allah. Rasulullah bilang begini nih, asyakku fi rizki, syakku fi razik. Ragu kamu kepada rezeki sama dengan ragu kepada yang memberi rezeki. Loh. Fonis itu Pak. Jangan sekali-kali kalau udah niat doa, apalagi yang khusus nih, hajat kita nih mau apa nih? Kita mau ngawinin anak lah. Contohnya ngawinin anak terus nih saya. Ngawinin anak. Kita minta kemampuan, kekuatan untuk sampai pada acara itu. Baik finansial, baik kesehatan segala macam. Itu khusus tuh. Nah kita mesti yakin. Pasti dikabul nih saya ngomong gini. Pasti dikabul. Jangan sampai ada keraguan terhadap Allah. Itu dulu, makanya judul pertama di bab ini adalah kepastian pengabulan ya. Iya. Pastian. Jadi pasti doa Bapak dikabul, pasti. Saya ambil contoh gini lah. Saya masih melihat ada keraguan di muka-muka Bapak ini. Karena gini, ini saya kasih contoh. Misalnya Ius ini kita lihat nih. Tiba-tiba dia ini meningkat hidupnya, mengundang kita datang tasyakuran ke rumahnya dalam waktu singkat, kira-kira 3 bulan udah punya rumah sendiri. Kalau bapak-bapak kan, kalau yang nggak ngerti agama kan paling bilang korupsi deh, nyolong deh. Tapi kita ini orang beriman tanya sama Yus resepnya apa Yus? Yus bilang begini, minta aja sama Allah tadi kabul. Percaya nggak Pak? Enggak, kadang-kadang enggak. Masa sih minta sama Allah terus dikabul gitu? Kita ada keraguan Pak. Bukan nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama Yus. Iya, berarti pembicaraan. Berarti pembicaraan mengenai dikabulnya doa pasti itu ngambang kita nih. Karena nggak ada yang pernah membuktikan langsung gitu. Berarti masalah ada di siapa? Ada di Allah atau di kita? Nah sekarang masuk bab ini dikencengin Pak. Singkat aja Allah bilang di Al-Quran, ud'uni astajib lakum.
Saya tanya Bapak, berani Bapak bilang Allah pembohong? Ud'uni, berdoalah padaku, astajib lakum, aku kabulkan untukmu. Allah benar apa tidak? Inna wa'dallaha haq. Janji Allah pasti benar. Nah itu dulu, tanamin dulu, baru bisa nanti ngomongin bab berikutnya. Kalau enggak, ragu terus, berkernyit ininya gitu. Gue dulu pernah doa pernah dulu, tapi tahu nggak dikabul. Berani dia ngomong gitu loh, nggak dikabul. Masya Allah, luar biasa ini. Nah kalau saya sejak dulu saya mengerti, memahami ini, saya ngomong aja sama Allah. Terakhir kemarin subuh, saya tuh ada masalah dengan putra saya. Dia ngaji, sholat tetap gitu, tapi bangunnya susah. Nah satu hari kemarin ini saya witir, kira-kira udah menjelang subuh, di sujud saya bilang, ya Allah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Saya teriak zurriyatinya, Rabbana taqabbal doa. Saya selipin, ya Allah, Zulfikar hambamu yang kau titipkan padaku, bangunkan ya Allah. Saya capek ke atas, saya bilang gitu. Udah, kita mau berangkat ke atas juga, tetap usaha kita. Saya sama istri bawa senjata, muncul di pintu anaknya. Dikabul bukan? Tapi bukan saya yang pintar doa, Allah membuktikan janjinya, gitu loh maksudnya. Jadi menyerahkan pada Allah semua. Jangan, makanya seringnya orang itu kemudian berhenti terminalnya di makhluk. Lo kalau minta doa sama dia aja, udah kenceng doanya. Kacau kan? Kacau. Jadi kita nggak perlu perantara. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, minta. Astajib lakum, pasti aku ijabah. Pertanyaan Pak Tom, kapan dikabulinnya kan gitu. Nah, keraguan buang dulu. Kayak tadi ada Dede cerita gitu. Saya ini bisa begini nih, kejadian ini, saya minta sama Allah semalam. Dikabul katanya. Wah, mau langsung. Betul Pak Sidik. Jadi nggak percaya pada yang ngomong kan itu. Tapi itu bisa meleset ke nggak percaya pada Allah. Sama kata Rasulullah tadi, asyakku fi rizki, syakku fi rozik. Ragu terhadap rezeki, sama dengan ragu kepada Allah. Ragu kepada apa yang kita minta, sama dengan ragu kepada yang kita harapkan untuk memberi permintaan kita. Paham? Hati-hati sekali nih, jangan sampai kita kejebak gitu. Jadi zon atau prasangka kita kepada Allah murni harus prasangka baik terus. La yamutuna ahadukum hatta huwa yuhsinu zonna billah. Jangan kamu mati sebelum kamu berbaik sangka kepada Allah. Ya latihannya kayak kemarin, hujan datang gitu, alhamdulillah hujan. Kemarin di acara siapa itu, angin kenceng, wah muter. Saya bilang pada Dek, baca. Dia apa lo doanya? Cuma dia nggak berlutut kayak Rasulullah. Berlutut sangkain Kristen lagi kan. Apa? Allah majana, rahmah. Pak Tom juga apa? Dikabul Pak. Anginnya langsung berhenti kemarin. Iya langsung. Nah itu jangan terus berhenti di makhluk, kita bilang, oh paten Dede doanya. Loh, yang berdoa kan lagi minta-minta, yang paten yang ngasih. Tuh keyakinan kita sampai gitu sama Allah. Harusnya keyakinan kita sampai gitu sama Allah. Ya. Nih gini, nih saya terangin depan dirjen, depan menteri, sini buang sial saya. Soalnya orangnya rada-rada. Enggak. Jangan sampai. Ya. Jadi itu dulu. Surat yang kemarin, surat 40 ayat 60, itu hafalkan aja, depannya aja. Ud'uni astajib lakum. Tanam di sini. Doalah padaku. Oh, berarti Allah menawarkan diri untuk memberi. Ya udah, saya minta deh gitu. Cuman ntar Anda keplesetnya di nomor terakhir ini, syarat pengabulan doa nggak memenuhi syarat gitu. Mental, bukan nggak dikabulin, mental. Itu nanti itu ya. Ini habis lebaran diteranginnya. Lama. Baru awal dulu. Doanya buat lebaran malah ini. Hah?
Enggak. Soalnya wah itu detail itu. Mentalnya sampai detail. Misalnya begini, ada nanti salah satu syarat pengabulan doa, dia harus terbebas dari makanan haram dan pekerjaan haram. Uang yang dia bawa ke rumah itu, Pak, mengakibatkan kalau dimakan sama anak bini yang nggak salah apa-apa, nggak diterima doanya juga. Malah di dalamnya ada hajaru min nari jahannam, batu dari neraka jahannam. Ya ntar di absen di hari kiamat tuh. Ada batunya. Sini loh. Seksa sama malaikat azab. Gara-gara kita. Nah, di situ juga ntar ada keraguan. Ustadz, yang namanya komisi ini halal apa haram? Wah, itu kita bahas nanti. Ya kan? Pak Sugeng bikin batu bata. Ya kan? Diserahkan, ya batu bata aja, kan udah pensiun. Diserahkan sama pabrik, pokoknya bikin laku, ini harga dasar. Artinya dia diberi kebebasan untuk menaikkan harga, markup. Karena bilangnya ini harga dasar, terserah lo mau jual berapa. Dapat lebihan, halal. Tapi kalau di harga dasar segitu, terus Pak Sugeng dititipin sama orang, dia juga naikin lagi untuk dia 1.000 lagi gitu. Itu mulai tuh nggak bisa disaring tuh. Masuk ke mulutnya Aban, plung. Aban berdoa, Robbi firli wali walidayah. Kata Allah, haram lu, ya, najis lu, nejong lu gitu. Paham ya? Tapi keyakinan kita harus pasti dikabul, kita minta apa aja. Orang Rasulullah bilang kok, mintalah walaupun tali sendalmu putus, mintanya sama Allah. Waduh, keren tuh hadis. Pak. Ya. Tapi Bapak diberi batasan hanya minta ruang lingkup yang Bapak sampai otaknya. Yang Bapak nggak sampai itu khusus permintaan VIP para nabi. Maksudnya gini, Bapak jangan coba-coba minta gini, ya Allah, istriku itu agak kurang cakep dibanding bini tetangga. Tolong cakepin istri saya. Nggak bisa. Udah pas itu udah buat Bapak itu. Ada mati, nggak bisa. Iya. Paham ya? Oke, kita mengingatkan lagi memori, buka surat 40 ayat 60 dulu. Jadi kepastian doa di situ, ya. 40 ayat 60. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu, berfirman Tuhanmu, ud'uni astajib lakum. Sampai situ aja udah. Jadi Tuhanmu itu berpromosi. Yang kemarin, mintalah padaku, berdoalah padaku, aku akan ijabah. Ya, ini jadi dasar keyakinan Bapak. Rasulullah suruh baru, berdoalah dengan hati yang yakin akan dikabulkan. Jadi kalau syaratnya pertama, kalau nggak yakin dikabulkan, nggak usah berdoa. Misalnya gini, Bapak berdoa, hari pertama ditunggu, kedua ditunggu, 3 bulan ditunggu, 6 bulan ditunggu. Akhirnya Bapak bilang, salah nih Allah. Katanya astajib lakum katanya. Nah itu kelirunya kita sebagai makhluk di situ. Jangan sangka kehadiran bapak-bapak di sini, atau apalagi yang jarang-jarang datang gitu, terus toto datang lagi nih, macam dia nih siping nih. Itu saya doa juga. Saya minta, ya Allah langkahkan kaki dia kemari. Dianya nggak mau nggak apa-apa. Dia nggak setuju kemarin nih. Tapi kalau digebuk malaikat, sono lu ngaji datang juga. La haula wala quwata illa billah. Di situ keyakinan akidah itu di situ mengenai doa. Jadi jangan diragukan gitu. Allah jangan diragukan. Cuman Allah itu maha halus. Saking halusnya sendiri Allah tak pernah bilang, kamu ragu ya sama saya? Enggak. Allah yang berkata, al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kamu jadi orang yang ragu. Ya. Kita dibelokin itu. Padahal Allah pengen ngomong nih, mau bicara,
Aku ini paling benar udah. Jangan ragu sama saya. Waduh. Iya, lu kan saya enggak loh. Oh iya. Enggak. Gue yang ngajar soalnya. Ya, dibagiin dulu dah hadisnya. Ya, kita baca hadis nomor 1 ya. Hadis nomor 1 dibaca ya. Yuk, dibaca hadis nomor 1. Dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Lihat baik-baik sabda Rasulullah. Ud'u Allah wa antum muqinun wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Lalu ketahuilah ya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahi. Allah enggak akan mengkabulkan doa. Bukan berarti enggak pasti. Doamu itu jangan dari hati yang lalai. Jangan dari hati yang enggak yakin, main-main gitu loh. Ya, jadi itu dulu. Pertama, saya tanamkan dulu itu, Bapak sekarang mesti yakin. Setiap saya berdoa, pasti dikabul. Pasti. Nah, kalau Bapak udah punya keyakinan gitu, insya Allah mulai sayang sama Bapak. Oh, ini hambaku mulai percaya rupanya. Dulu-dulu ragu katanya. Ya. Dulu-dulu ragu ya kan. Bisa nggak Allah menjadikan orang yang kaya raya jatuh miskin dalam waktu 1 menit? Bisa. Tsunami jadi Aceh. Tapi bisa nggak Allah menjadikan orang yang miskin menjadi kaya raya 1 menit? Bener loh. Teragu lagi nggak? Bener. Nah, kenapa nggak minta? Nggak mungkin Ustadz, ya kan gitu. Balik lagi lagu tuyul lo dasar. Ini kita bukan main logika, Pak. Kita mau menanamkan keyakinan itu susah, Pak. Susah, jangan main-main. Jangan sekarang depan Ustadz gitu. Ya, saya yakin Ustadz. Sampai sono dibilang Ustadz gila. Ngajarin yang nggak bener tuh, gitu kan. Yakinlah pada Allah. Allah pasti mengabulkan doamu. Ud'uni astajib lakum. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah nggak akan pernah melanggar janji. Astajib lakum itu janji. Berani Bapak ragu, selamanya akhirnya Bapak masuk ke dalam hadis kursi itu loh. Ana bizodni abdi bi. Aku sebagai persangkaan hambaku padaku. Kalau hambaku bilang aku nggak bisa ngabulin, aku nggak bisa ngabulin. Ayo, kamu sendiri yang menciptakan aku, berarti. Ngerti nggak? Kalau kita yakin, ya udah itu yang kamu dapat. Nabi sendiri bilang, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap pekerjaan ada niatnya. Niat itu tujuan, makosid. Niat itu tujuan kita. Saya kayak gini, Pak Yanto, saya naik mobil lewat tol ke Bogor. Yang jadi tujuan apa? Bogor. Belum. Masih tersembunyi. Ngapain di Bogor? Ketemu kiai. Itu dia makosidnya. Nah, mobil Bogor sama jalan tol itu kendaraannya. Sama. Allah tujuan kita. Doa sama permintaan cuma kendaraan doang. Illahi anta maksudi. Ya Tuhanku, Engkau tujuanku. Waridoka matlubi, ridhomu yang aku tuntut. Atini mahabbataka wa marifataka. Nabi yang bilang, berikan aku rasa cinta dan mengenalmu. Itu doang yang dibutuhin sama makhluk sebenarnya. Bukan urusan duit ini. Akhirnya udah kempes ya, nggak bisa doa dong. Mau minta harta yang ada jadi.
Belum. Lalu keyakinan yang kedua adalah kita mesti yakin cuman Allah satu-satunya yang bisa ngabulin. Nggak ada selain Allah. Ini kagak dedek datang gini, Pak Kiai, kemarin barang saya hilang Pak Kiai. Apa bisa ada syariatnya? Syariat tadi ditanya. Syariatnya katanya. Atau saya udah kawin 3 tahun kok nggak hamil-hamil istri saya, gimana Pak Kiai menurut Pak Kiai? Apa ada syariatnya? Berarti minta sama Allah. Ini kekeliruan kita di situ, Pak. Makanya Allah tuh, kalau Allah itu digambarkan sebagai yang zat yang berwibawa, geleng-geleng, Pak. Makhluk ini udah aku manjakan dengan kenikmatan, tapi masih nggak mau lurus ke arah aku gitu. Luar biasa emang kita nih, sok jagoan. Ya, kita lihat Allah hanya satu-satunya yang mengabulkan, hanya Dia. Buka surat An-Naml, surat 27 ayat 62. Oke ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ammay yujibul muttarra iza da'ah. Bukankah Allah yang mengabulkan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa padanya, dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi? Lihat baik-baik pertanyaan Allah. Ya. Apa tuh? Apakah di samping Allah Tuhan yang lain? Alihum ma'allahi qalilan ma tadzakkarun. Apa ada Tuhan lain di samping Allah yang bisa ngabulin doa, bisa ngilangin kesulitan? Jawabnya nggak ada. Tapi prakteknya Bapak bilang ada. Ustaz, saya mau curhat dong. Curhat maka Allah, bukan ke saya. Paham nggak? Hati-hati nih. Ini pelajaran akidah nih. Ini tinggi, Pak. Ya, di sini belum nyampe kan? Gitu. Ya, jadi hanya satu-satunya. Yang tadi pertama adalah pasti dikabulkan. Yang kedua, satu-satunya hanya Allah. Hadis nomor 2. Dari Abu Dzar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ini Allah yang berfirman ya. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang berdosa, kecuali yang telah aku maafkan. Maka mohonlah ampun padaku, pasti aku mengampuni kalian. Barang siapa mengetahui bahwa aku mampu memberikan ampunan, kemudian dia memohon padaku dengan kekuasaanku, maka aku pasti akan mengampuninya, tanpa peduli. Jadi begini Pak, 7.000 kali berzina, 10.000 kali mencuri gitu, tapi dia yakin bahwa Allah ampunannya lebih banyak dari itu. Datang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, habis dosanya. Kata Allah ini. Itu kepastiannya tuh. Cuman kita kan begitu, ragu saya udah kotor diri saya. Dia sendiri yang bilang kotor. Ngerti gak? Ini baru soal ampunan. Terus, kalian adalah orang yang sesat, kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk padaku, pasti aku akan berikan petunjuk pada kalian. Pasti, niscaya, pasti. Ketiga, kalian adalah orang miskin, kecuali yang aku berikan kecukupan. Maka mintalah padaku, pasti kalian akan berikan kecukupan. Pasti. Pasti, ya kan? Tahu percaya apa kagak? Sungguhnya aku maha pemurah, maha mulia dan tempat bergantung. Pemberian dan sisaku cukup dengan perkataan. Maka jika aku berkehendak terhadap sesuatu, cukup aku katakan kun fayakun. Ya Allah minta es krim, kun. Gitu. Harusnya kan begitu. Tapi kan ragu lah. Allah begitu. Allah jangan gitu gitu. Misalnya. Ya. Ini saya berdoa Iya kan berdoa, bagaimana caranya cuma jauh teratur. Nah itu salah satunya. Betul. Bertargetkan ya Allah 1 bulan bisa lakukan. Jangan, kalau itu lo ngatur-ngatur.
Jangan pakai waktu. Ya Allah, dalam 3 hari saya perlu ini. Wah, jangan. Yakin. Malah kalau boleh Pak, kalau boleh ya, saya anjurkan Pak, waktu Bapak susah hati tuh mengenai sesuatu yang Bapak butuhkan gitu, Bapak di sejadah itu cukup bilang begini sambil sujud kalau bisa, kan deket tuh sama Allah. Engkau tahu hatiku lah, gitu aja. Nggak berani ngomong jadinya. Kamu tahu kesusahanku lah gitu. Atur ya Allah. Makanya Rasulullah bilang, jika kamu dalam kesulitan, bacalah la usriku bika. Aku nggak syirik padamu ya Allah. Aku nggak syirik. Apa hubungannya sama kesusahannya? Maksudnya dia mau mendeklar, saya yakin hanya padamu. Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Ini laki bini, 2 orang, nggak pernah bicara mati. Waktu lakinya mati, bininya kaget, jadi kufur dia. Ada orang ngelayat nih, pas gue ngelayat, yang sabar ya bu, nggak ada lagi deh. Gimana caranya ya? Saya hidup nih nggak ada bapak. Nah lo, Kan ada gue. kalau itu, lo belis namanya. Saking kufurnya itu sampai lupa kalau Allah itu yang mencukupi dia dan suaminya dan anak-anaknya semua, bukan suaminya. Makanya bapak tuh jangan sekali-kali Pak ngakuin kalau ini hasil karya bapak, ini karena saya gitu. Ntar bapak bingung, karena orang ada mudanya, ada tuanya, ada sehatnya, ada sakitnya, ada bisanya, ada nggak bisanya. Bapak menghasilkan karya rumah gitu, ini rumah hasil karya saya arsitek gini-gini, duitnya juga banyak gini-gini gitu. Udah tua bapak ditanya, udah sakit, udah batuk-batuk nih, Pak kira-kira bikin rumah bisa nggak sekarang? Nggak bisa, gue udah tua katanya. Udah dulu bisa katanya. Iya kan udah tua lah, bingung kan? Harusnya kalau dia bilang bisa selamanya. Tapi ternyata yang bisa selamanya cuma Allah. Itu loh, itu tauhidnya Pak, tanemin Pak. Insya Allah masuk surga Bapak kalau punya keyakinan begitu. Jangan ngandelin diri sendiri. Ya. Boleh nggak sih kalau misalnya saya tanya, lu bisa beli mobil, makanya gue dari gue habis gaji gue nabung terus gue habis Enggak, ya itu rawan Pak. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Oh, enak kan? Alhamdulillah Allah kasih jalan. Itu pun dikasih tahu sama Ustadz Wahyu. Itu pahala tambah gitu. Kagak ada yang mau doain gue. Ini kan susah. Nah, yang ketiga dari ini ya, dari kepastian ya, bahwa Allah itu apa ya? Yang diminta itu pasti dikabulkan. Tapi kalau mintanya sama dengan nomor 2 berarti ya sebetulnya ya. Apa ya? Gini lah, Allah pemilik hak mutlak buat mengabulkan doa. Jadi yang punya hak cuma Allah. Kalau ada orang kemudian minta pada sesuatu, pada kuburan, pada apa gitu, itu udah sama Allah dicela. Nah, salah loh. Saya yang punya. Nujunya ke saya aja gitu. Ya. Surat Ar-Ra'd ayat 14. Surat 13 ayat 14. Lahu da'watul haq. Hanya kepada dia doa yang benar. Artinya doa kepada selain dia pasti doa tidak benar. Bayangkan tuh. Doa kepada selain dia pasti doa tidak benar. Karena kalimatnya lahu da'watul haq. Jadi hanya kepada Allah, kepada dia doa yang benar, contreng begini, benar. Diteruskan, berhala-berhala, maksudnya togut ya, maksudnya sesuatu yang kita puja, yang kita gantungin gitu selain Allah. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang buka kedua telapak tangannya ke dalam air agar airnya sampai ke mulutnya, padahal air itu nggak sampai ke mulutnya. Allah sendiri yang buat perumpamaan. Jadi sekarang doa yakini hanya kepada Allah,
ditujukan pada Allah dan yakin dikabulkan. Oke, dah. Cukup itu kepastian, cukup. Kira-kira ada yang berubah nggak di hatinya? Dari sebelum diterangkan, kemudian diterangkan, ada yang berubah nggak hatinya? Ada ya? Ada ya? Jangan ragu, jangan ragu. Kalau orang berdoa tapi masih dalam posisinya gitu terus, misalnya gini, orang nggak punya uang, nggak punya kerjaan, macam Pak Sugeng pensiun nih ya, berdoa, minta pekerjaan, atau minta diberi rezeki, gitu ya. Tapi setahun dalam posisi gitu terus dia tetap nggak berubah-ubah gitu. Itu bukan berarti tidak dikabulkan. Kata Allah, itulah posisi terbaikmu di dunia. Waduh, bagaimana ini? Itulah posisi terbaikmu. Kalau saya bikin 1 derajat miring aja, gitu, lo sombong. Tapi kalau saya bikin 1 derajat miring ke kini, lo bunuh diri. Nah, mendingan di situ aja lo. Jadi nikmat ya, banjir, alhamdulillah. Yang penting ayam gue selamat. Wah ya, ada yang digituin juga, wah macam-macam. Nah, tapi, 5 miliar nggak usah. Nah ya, masuk bab 2. Cara Allah dalam mengabulkan doa. Ya, kita buka dulu. Ya, jadi cara Allah dalam mengabulkan doa itu ada 3. Tiga-tiganya disebut dengan pengabulan doa. Ya, tiga-tiganya disebut dengan doa dikabul. Ya, jangan nanti habis saya terangin itu sebab bilang, oh begini toh, cemen, jangan. Ya, ini cara Allah, beda. Ya, cara Allah mengabulkan ada 3. Ya, kemudian yang nomor 1 nanti dibagi 2. Ya, oke, lihat dulu hadis nomor ke-7. Ya. Lihat baik-baik ya. Dari Jabir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang berdoa dengan sebuah doa terkecuali Allah akan 1. memberikan apa yang dia minta, 2. menghindarkan si pendoa dari keburukan yang senilai dengan doa itu. Titik. Ini cara pertama sama cara kedua. Oke? Allah, kalau orang berdoa karena kita yakin tadi udah dikabulkan, maka cara pengabulannya 1, Allah langsung memberi apa yang dia minta. Allah memberi apa yang dia minta. Kedua, Allah memberi sesuatu yang menghindari dia dari keburukan dan nilainya sama dengan doanya. Contoh, saya tadinya minta supaya bisa bayar uang kuliah anak saya, tapi Allah bilang, ya udah kamu akrobat dulu deh di dunia, saya hindari kamu dari sakit jantung. Mana tahu kita? Mana kita tahu? Jadi harusnya tanggal sekian Agustus tahun berapa kamu stroke. Ternyata kamu gak stroke. Itu dari saya, bukan kamu yang hebat olahraga. Dari saya, kata Allah. Itu dikabulkan gara-gara dia berdoa sesuatu. Ya, Allah bisa saja memberi. 1. Yang kedua, Allah kemudian menghindari dia, memberi juga, tapi memberi dengan bentuk lain, menghindari dia dari keburukan yang sesuai dengan nilai doanya gitu. Dan nggak ada yang bisa ngitung, itu cuma Allah. Apa sini paham? Nah, yang nomor satu, Allah memberi itu ada 2 macam. Allah memberi di dunia langsung, dan Allah memberi, atau Allah menyimpan doa itu diberinya di akhirat. Ini doa kamu nih. Ini doa kamu yang kamu minta, saya tahan. Saya kabulnya di akhirat. Bukan pahala ya. Doa kita mau minta bini cantik, rumah gede, segala macam. Kok nggak kabul-kabul sampai kita mati? Diketawain sama temen. Doa lu percuma. Nggak percuma. Allah simpan dan yakin
pasti dikasih bini cantik lo belum punya bini ya, harus ketahui di akhirat. Gara-gara hadis ini. Ya, buka hadis selanjutnya, hadis nomor 11. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hadis nomor 11. Tidaklah seorang berdoa dengan sebuah doa kecuali akan dikabulkan. Wah, ini malah akan dikabulkan. Bisa saja segera diberikan padanya di dunia, bisa saja disimpan untuknya di akhirat. Atau, yang ketiga, bisa saja doa-doanya itu dikabulkan Allah dalam bentuk penghapusan dosa. Gara-gara berdoanya minta apa nih? Minta apa lah? Apa ya dari tadi mau anak kawinin terus apa ya kira-kira minta apa? Minta apa? Ya minta keuntungan dagang dah. Dagang saya supaya laku gitu. Dosa dia dihapus senilai dengan apa yang dia minta. Jadi ada 3 ya. Diberi langsung. Diberi kan ada 2 nih. Di akhirat atau di dunia. Yang kedua apa tadi? Dihindari dari keburukan. Yang ketiga dihapus dosa. Mantap. Yang mana yang dipilih? Yang diberi langsung. Ya kan? Sesuai dengan permintaan gitu. Nah, yang diberi langsung di dunia itu jangan kaget. Nabi Ibrahim itu dapat Ishak setelah berdoa 48 tahun. Zakaria dapat itu setelah berdoa 60 tahun. Minta anak. 60 tahun berdoa baru dapat Nabi. Lu kan apa? Paham ya? Jangan bilang, wah nggak dikabul-kabulin. Enggak, jangan. Jadi terus aja continue, jangan putus. Jangan putus. Jadi misalnya kalau nih si pasnya takut mana? Iya. Baru doa ini ya belum ini atas mimbar. Jangan. Terus sampai. Ya, jadi cara Allah mengabulkan doa. Dan ini dulu, kita mindset bahwa doa pasti dikabulkan. Hanya kepada Allah lah doa yang benar, betul ya? Nah baru kata Nabi, Allah beri siapa yang doa. Bisa saja diberi di sini, bisa saja di akhirat. Satu. Kedua, atau apa? Menghindari dia dari keburukan yang menghindari dari keburukan itu sama juga dengan kata Rasulullah di hadis lain, diganti dengan yang lain. Dikabulkan diganti dengan yang lain. Ya, Dedek minta sama saya pulpen, saya kasih tempat kacamata. Karena saya tahu pulpen gak ada manfaatnya buat dia. Ada ini. Itu dari ukuran Allah. Nah, dihindari dari keburukan maksudnya kalau saya kasih tadi pulpen, nanti dia ada dampak buruk. Oleh sebab itu saya kasih yang tidak ada dampak buruknya, diganti dengan yang lebih baik. Itu yang nomor 2. Nomor berapa tadi? Sorry, nomor 2 ya. Karena nomor 1 ada 2 cabang, dunia dan akhirat. Yang dunia juga jangan mikir berhari apa jam. Kadang-kadang 20 tahun Mama minta 5 miliar, 20 tahun kemudian 5 miliar cuma buat beli ini doang, kerupuk. Dapetin kan. Nah, yang kedua adalah dihindari dari keburukan, sama dengan diganti dengan yang lain. Yang ketiga, dihapus dosa, ditambah pahala. Dihapus dosa yang senilai dengan doanya, ditambah pahala. Bukan pahala dari berdoa yang nomor 5 kemarin, bukan ya. Ditambah pahala yang senilai dengan doanya itu. Apa tuh udah masuk belum? Udah masuk ya. Ini bahasa ilahiyah, bahasa ketuhanan. Anda jangan samakan dengan otak Anda. Oh kalau gitu gua mintanya repot dong, mau kan itu. Enggak. Allah Maha Kaya. Allah nggak kewalahan dengan doa sejuta umat, doa miliaran orang di satu tempat, itu kan nggak kewalahan dong. Tapi ingat, hati dulu yakin. Yang kedua itu tadi caranya Allah beri. Ya. Ya silakan. Keraguan jadi ini sering apa ya? Misalnya kita mau pergi. Oh. Ada
ada keluarga. Dia jangan pergi sekarang, besok aja. Jadi ragu-ragu kan kita. Nah, kalau ada ragu-ragu ya, ada yang lu kalau ragu mending ambil keputusan jangan gitu. Iya. Tapi kalau saya begini, kadang-kadang karena ini penting misalnya mau kan udah besok kan saya jalankan juga, tapi pemikiran saya itu ya apa? Ada kayak takut-takut gitu ya? Iya, takut di jalan ada apa-apa. Iya, Karena saya udah yakin, udah saya baca aja doa terus gitu. Ya kalau memang sudah waktu ya. Iya. Jadi kalau ada orang dulu kalau ragu jangan. Tapi karena di sana ya ditunggu atau gimana ya. Tapi saya tetap yakin aja. Kalau soal ragu, Rasulullah udah bilang, dakma yaribuka, terus ilamala yaribuk. Buang yang ragu, ambil yang tidak ragu. Jadi jalan terapi ya, misalnya kita yakin ini apa? Ya kalau orang tua atau udah besok aja. Tapi karena ini kok jadi gini, ragu deh. Tapi di sana juga kalau gua nggak jalanin, cuci barisan lah, misalnya orang mau ngasih duit atau misalnya. Iya. Besok aja kan bisa orang malu. Tapi di sana udah tunggu. Tapi kan udah malu bener. Gitu. Nah, secara ini kalau saya ngambil pendamping, saya ajak teman gitu. Kenapa saya ajak teman? Bukan masalah ini. Kalau saya ajak apa kan ada yang ngasih tahu. Ya itu syariat aja sih. Ajak Usep aja. Ya. Sampai sini udah ngerti ya. Sekarang kita ambil contoh dulu. Ambil contoh yang dikabulin di dunia. Kira-kira jarak dikabulinnya itu cuma 10 menit. Yaitu doanya Rasulullah ketika beliau perang Uhud. Perang Badar. Rasulullah tuh sampai doanya, ya Allah, seandainya Engkau nggak menolong kami sekarang ini, Engkau nggak akan disembah di muka bumi lagi. Nenu Warisman kayak Rasulullah, doanya bukan Rasulullah kayak Nenu Warisman. Jangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Langsung Allah bilang, aku kabulkan. Aku kirim 1000 malaikat memakai tanda. Kabul kan? Pernah Nabi berkata seperti itu. Pernah. Kalau doa ini kau nggak kabulkan. Ya, di hadis. Iya. Jadi kayak Allah disandra gitu. Nah, itu ditegur sama Abu Bakar. Sudah ya Rasul, sudah. Allah pasti mendengar doamu. Sudah. Rasulullah bangkit tadi. Kayak nadanya agak keterlaluan, tapi betul begitu. Dan yang berdoa siapa dulu? Nah, ini terekam peristiwa ini dan dikabulkannya di surat Al-Anfal ayat 9. Surat 8 ayat 9. Enggak. Dan 10. Itu yang langsung di dunia tuh, Bang. Ya kan? Ya. Apa kata Al-Anfal ayat 9? Istasyaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kamu Muhammad memohon pertolongan pada Tuhanmu lalu diperkenankan bagimu. Langsung diijabah. Kita mau kan doa kita kayak gini sebetulnya. Sungguh kata Allah, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira agar hatimu menjadi tentram karenanya, dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Diingetin lagi tuh, pengabulan doa hanya dari sisi Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Mungkin gak Bapak bisa berdoa kayak Rasulullah begini, minta dikabulin? Mungkin untuk manusia biasa kalau kepepet, mungkin sering kejadian. Misalnya lagi di pesawat, goncang gitu, udah nukik gitu, Bapak berdoa aja dengan yakin, ya Allah irhamna ya arhamar rahimin, selamatkan kami ya Allah, selamatkan aku dan orang-orang yang menyembahmu ini gitu. Insya Allah selamat. Saya 2-3 kali begitu Pak, di Batam terutama.
Batam tuh kan rada kantong udaranya tuh. Ya, oksigen udah turun nih Pak. Truk, wah udah. Tulis surat wasiat dah buru-buru. Tanah yang di sana buat Faiz, suka Garut buat siapa gitu. Tapi kita masih punya senjata satu yang pasti dikabulin Allah. Nah kalau kita udah berdoa, tahu-tahu pesawat jatuh kita mati juga, Allah ganti sebetulnya. Kalau kamu hidup, kamu jadi buruk. Begitu keluar pesawat, kamu bilang, nah gue tadi doa tuh, selamat semua. Sombong, rusak akidahnya. Ya, itu yang dikabulkan langsung. Sekarang yang disimpan oleh Allah di akhirat. Ya, Allah simpan di akhirat sekaligus Allah kasih dosanya dihapus. Jadi yang nomor berapa? 1 dan 3 ya. 1 dan 3. Lihat doanya orang-orang alim nih. Nah, Bapak mesti berdoa begini. Ali Imran 192 sampai 195. Ayo buka. Doanya orang-orang alim ya, orang-orang yang ahli ilmu. Ali Imran 192 sampai 195. Lihat ya, pelan-pelan kita baca nih. Ya, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizalimina min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya orang yang kau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh kau telah menghinakannya, dan tidak ada orang yang penolong pun bagi orang yang zalim. Ini doa bentuk apanya? Doa bentuk keyakinan. Dulu kan pernah kita keyakinan, ada pengakuan, ada asmaul husna ya, ini keyakinan. Ini belum minta apa-apa kan? Oke, belum minta apa-apa. Terus, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru pada iman, yaitu berimanlah kamu pada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Nah, ini doa jenis apa? Pengakuan, kan? Ya Tuhan kami, baru nih, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Matikan bersama orang yang berbakti, itu maksudnya matikan kami dengan cara orang-orang berbakti itu mati. Orang-orang al-abror, nabi, seorang soleh, itu matinya apa? Husnul. Nah, kita minta apa nih? Minta dihapusin dosa, dihapusin kesalahan, mati husnul khotimah. Oke? Kita minta nih ya. Terus, ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan. Maksudnya surga nih, kepada kami melalui Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Maksudnya enggak usah dihisap. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Permohonan, penolakan, dan keyakinan. Aku enggak mau dihisap pokoknya. Baru Allah jawab, lihat jawabannya. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya, mengabulkan kan? Ya. Sungguh aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti perjalananku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka. Di mana Pak? Dari dihapusnya? Di dunia apa di akhirat? Disimpan di akhirat dan dihapus dosa kan? Terus, dan pasti akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Paham nggak habis ini? Mereka berdoa begitu. Allah jawab, ya udah, aku ijabah. Ntar. Kalau tadi Rasulullah langsung. Ini disimpan di akhirat. Plus yang nomor 3, doanya diganti dengan dihapus dosa. Untuk contoh yang nomor 2, diganti dengan yang lebih baik, kita belajar dari kasus istrinya Imran. Pak, zaman dulu sampai sekarang, orang tuh lebih mendambakan anak laki-laki. Jadi kalau bisa punya anak laki-laki gitu. Karena memang nasab itu laki-laki kan. Istrinya Imran berdoa, Tuhanku, aku hamil. Aku nazarkan anakku ini jadi marbot, berbakti padamu di Baitul Maqdis nanti. Jadi asumsinya apa? Laki-laki. Nggak ada marbot perempuan. Aku nazarkan ini anakku yang di situ, di sini. Begitu lahir perempuan, Tuhanku, aku melahirkan perempuan, dan Engkau yang Allah lah yang tahu, Engkau lah yang tahu
Beda antara laki-laki sama perempuan. Tapi nggak apa-apa deh gitu. Aku namakan dia Maryam. Lalu Allah terangkan, aku terima semua nazarnya dan aku jadikan Maryam itu wanita yang paling utama. Buktinya apa? Ketika dia masih remaja ABG, itu makanannya dari Allah langsung. Makanannya turun dari Allah langsung. Apa Zakaria tanya, apa nih? Oh, ini makanan dari rezeki Allah. Nggak kayak kita ke warteg, Pak. Langsung. Jadi Allah tidak memberikan si yang berdoa ini laki-laki, menggantinya dengan yang lebih baik dengan perempuan. Paham ya? Buka suratnya. Surat Ali Imran ayat 35, 36 dan 37. Nah, mantap. Isqalat imra'atu Imran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Muharrara itu orang yang berbakti, orang berbuat ya. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Tuhanku, sungguhnya aku bernazar padamu, apa yang ada dalam kandunganku ini kelak menjadi hamba yang mengabdi padamu di masjid sono ya. Maka terimalah nazar ini dariku, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Bayangannya istri Imran itu kan anaknya laki-laki nanti jadi orang alim gitulah. Kira-kira bayangannya. Lalu ayat selanjutnya, maka ketika melahirkan dia berkata, ya Tuhanku, Robbi inni wada'tuha unsa. Aku melahirkan anak perempuan. Kira-kira gitu ya. Padahal Allah lebih tahulah siapa yang dilahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini pernyataan agak sedikit nggak terima gitu sebenarnya. Ya. Kecewa. Bukan kecewa lah. Ya gimana ya, sama Allah kecewa. Pokoknya laki-laki tidak sama sama perempuan gitu lah. Terus dia bilang, dan aku memberi nama Maryam, dan aku mau perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Makanya ada hadis bilang, semua manusia lahir ditusuk perutnya sama setan, makanya nangis, kecuali Nabi Isa. Karena Maryamnya berdoa begini, istrinya Imran, lindungi Maryam dan anak turunannya dari gangguan setan. Wah, nggak bakal kena. Terus maka Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya pada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana kau peroleh ini? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Itu diganti dengan yang baik, yang lebih baik. Dihindari dari keburukan anak laki-laki, barangkali ada keburukannya gitu. Itu Bapak kayaknya nggak terima ya. Muka-mukanya bukan nggak terima ya sama keterangannya. Waktu itu nggak ada USG ya? Nggak ada. Apa? Justru paham. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalau kita ditanya sekarang, kenapa doa nggak dikabul? Oh dikabul. Jawab langsung gitu. Dikabul. Cuman caranya satu, diberi di dunia. Entah ini berapa tahun Pak, berapa jam, berapa nggak tahu kita di dunia, atau disimpan di akhirat. Dikabul. Atau dihindari dari keburukan, ya diganti dengan yang lebih baik untuk dia manfaatnya. Dihindari dari penyakit, nggak tahu kita apa. Yang ketiga, dihapus dosanya gara-gara doa itu, senilai sama doanya. Yang mana yang Bapak pilih kalau Bapak minta sesuatu? Hapus dosa, masuk surga. Pasti kan? Hapus dosa, masuk surga. Kalau yang kedua tadi, di dunia ya dirasain juga sama dia. Makanya tuh Pak, rezeki kita sering terbatas karena kita membatasi rezeki. Kita hanya bilang rezeki itu duit. Begitu nggak punya duit, kita bilang, apa gue seret rezeki. Nah, terbatas. Padahal rezeki itu sehat, melek, nggak belekan, bisa kencing lurus. Betul? Itu rezeki. Dan mohon maaf, kalau Bapak menghayati
Surat Ibrahim ayat berapa? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu coba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Itu maksudnya, sadar lo, syukurin apa yang lo nggak minta tapi gue kasih. Sehat, nggak pilek, nggak demam. Ustaz itu kan kebetulan aja, Ustaz. Kita memang olahraga. Tuhannya olahraga dia. Itu, wah, gak apa cemen lo. Ya, gitu ya, Pak. Jadi paham ya sekarang ya? Paham dulu. Nanti emang ramenya di sini, ramenya di syarat pengabulan. Jadi bisa saja Bapak kerasa gak dikabulin karena gak memenuhi syarat sih. Gak memenuhi syarat gitu. Oh, ada syaratnya Pak, dikabulin gimana caranya itu? Nah, ini biasanya saya jual berapa juta ya, di sini gratis lah ya. Nah, sebelum kita masuk ke syarat, kita sekarang nyadar diri. Kita masuk golongan yang mana dari jenis manusia yang berdoa? Oke? Jenis manusia yang berdoa ada 3. 1 manusia awam, 2 manusia khusus, 3 manusia spesial. Khusus. Nah, mudah-mudahan Bapak semua masuk di yang spesial, khusus. Khawas. Udah lewat awam tuh, udah lewat ya. Lewat balik lagi. Nah, manusia awam menjadikan doa sebagai kendaraan untuk dikabulkan. Lo kalau mau dikabulin doa tuh, nah itu manusia awam. Jadi pikirannya hanya begini, doa Allah kabul. Itu manusia yang pertama, yang awam. Sehingga dia berpikir kalau meminta sama Allah doa, dan aku yakin dikabulkan. Itu awam biasa itu semua orang ya. Cuman orang manusia awam ini kalau kepentok dia nggak dapet apa yang dia minta, dia kecewa. Keyakinannya jadi hilang, jadi luntur gitu loh. Udah berkali-kali doa. Makanya saya gedek Pak, ada jemaah bilang, Ustaz udah banyak saya berdoa, tapi kok gak dikabulin. Awam, nggak mendalami Allah, nggak marifat. Ya, lihat. Jadi orang awam ini samar keyakinannya bahwa doa dikabul. Dia 50-50. Ya bisa aja. Ya kan, Allah kan juga sibuk. Ya kan? Yang berdoa berapa miliar coba lo hitung. Wah, itu kayak sok tahu gitu. Lu waiting list lo gitu. Ya, buka hadis nomor 9. Nomor 9. Ini sifatnya orang awam yang berdoa ya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian ya malam ya'jal, sepanjang kalian tidak tergesa-gesa, yaitu dengan mengatakan aku telah berdoa tapi kok belum dikabulin untukku. Nah, itu namanya tergesa-gesa ya. Itu namanya apa? Ya'jal. Jadi jangan sekali-kali sekarang keluar kata-kata aku kok udah berdoa kok gak dikabulin. Namanya kata Rasulullah itu doa orang tergesa-gesa, ya'jal. Sedangkan Rasulullah bilang inna min ajali minas syaiton. Setiap yang tergesa-gesa pasti dari setan. Jangan gitu. Bahkan orang yang kayak begini, yang golongan awam, kalau dia udah berdoa terus nggak dikabulkan, akhirnya berhenti berdoa. Hadis nomor 3. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ini maksud dengan tergesa-gesa adalah berdoa? Beliau menjawab, yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa itu mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa tapi belum juga dikabulkan. Setelah itu dia merasa putus asa dan tidak pernah berdoa lagi. Siapa yang pernah ngalamin begini?
Emang nggak pernah berdoa berarti. Nggak pernah berdoa berarti. Kalau saya tergesa-gesa karena apa? Wah, bola udah mulai. Wah, itu lain. Itu mau buru-buru namanya. Itu yang Sering peradaban, ini penyakit makin kental. iya. Peradaban itu makin instan. Kita maunya yang cepat ya. Yang bikin kopi aja maunya instan. Ya. Kopi instan ya. Nah, kita untuk orang awam ini kita lihat pelajari doanya Nabi Zakaria yang udah pernah dulu 2 bulan lalu di sini. Zakaria itu kan istrinya mandul, Pak. Tapi kok ya anehnya dia itu nggak peduli mandulnya. Dia peduli bahwa Allah pasti ngabulin doa. 48 tahun dia berdoa. Istriku mandul, aku minta anak dong. Kan solusinya ada, kawin lagi. Nggak mau dia. Istriku mandul, ya Allah aku minta anak dong. Akhirnya suatu hari dia berdoa, dia bilang, aku udah banyak uban ya Allah, tapi aku nggak pernah kecewa berdoa padamu. Orang awam mesti kayak gini berdoanya. Aku udah banyak uban, udah tua, aku nggak pernah kecewa dalam berdoa padamu. Istriku mandul ya Allah, tapi aku minta anak. Dikabulin sama Allah. Udah 48 tahun berdoa begitu. Anda bayangkan itu tuh kasusnya. Itu contoh untuk kita orang awam yang merasa nggak dikabulin doanya. Kayak Zakaria dong. Dia nabi, Ustaz. Ya lu juga nabi. Lihat surat Maryam ayat 2. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kan begitu kan awalnya. Enak kan? Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Jadi Allah mau menerangkan, Allah memberi rahmat pada hambanya yang berdoa namanya Zakaria. Apa katanya? Yaitu ketika dia berdoa pada Tuhannya dengan suara yang lembut, isnada rabbahu nidaan khafiyya. Qala Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'alar ra'su syaiba ban walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban kayak Pak Sugeng. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhan. Mana ada istilah ajal di sini. Nggak ada terburu-burunya. Dengan lembut, nggak pernah tuh kecewa. Tulus hatinya. Coba Bapak sekarang loh dipraktekin. Minta 5 miliar Bang. Bilangnya begitu. Saya nggak pernah kecewa, kok saya yakin banyak dikabulkan. Insya Allah Bang. Komisi 50% nih ya. Ya caranya nggak dari kita. Ya, terus. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Terus kebaca di bawah ayatnya, dikabulin tuh. Mandul loh istrinya. Jadi Allah tuh bisa mengerjakan yang tidak mungkin bagi otak manusia jadi mungkin. Anda jangan meragukan Allah. Allah nih, Allah sekolah di mana ya? Wah, misalnya gitu. Allah lulusan apa? Enggak. Dia yang menciptakan otakmu. Otakmu dibatasi sampai segitu doang. Tapi Allah bisa membuat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Namanya khawarikul adat. Berseberangan dengan adat otak ini gitu loh. Paham? Jadi ini orang awam ya. Nah, di kitab Al-Hikam kita dihibur sama seorang syekh namanya Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Beliau berkata menasihati orang-orang kayak kita ini orang awam kalau berdoa bagaimana enaknya. Buka dalil nomor 10. Ini bukan hadis ya, ini dari kitab Al-Hikam. Jangan sampai penundaan ijabah atau pemberian Allah yang disertai dengan keseriusan doa membuatmu putus asa. Saya ulangi ya, jangan sampai penundaan pengabulan gitu ya, atau pemberian Allah yang disertai dengan keseriusan doa membuat putus asa. Allah telah menjamin ijabahnya pada sesuatu yang Dia pilihkan untukmu, bukan pada apa yang kau pilihkan untuk dirimu. Dan Allah telah menjamin ijabahnya pada waktu yang Dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau inginkan.
Paham ya? Jangan putus asa. Allah tetap kasih, tapi dia pilihin yang terbaik buat kamu. Dan Allah kasih sesuai waktu yang dia kehendaki, bukan yang kau kehendaki. Wah, ini gimana ini awam? Jangan capek Pak sama Allah. Jangan capek sama Allah. Minta aja apa aja, tapi bentuk dan waktunya terserah Allah gitu. Betul Pak, betul. Sesuai ini tadi. Terserah Allah mau ngasihnya kapan. Semisal Bapak minta sesuatu gini, jadikan keluargaku orang alim semua. Ya, sampai Bapak meninggal, baru Bapak, istri Bapak sama satu anak aja yang alim, yang lainnya belum gitu. Bapak meninggal, doanya terkabul, cucu jadi alim semua gitu. Bisa begitu. Terserah Allah. Jangan nuntut. Jangan nuntut. Udahlah, Allah nggak bayar, napas aja nggak bayar, nuntut lagi. Gitu. Ya. Jadi memang ini keterangan canggih, memang sulit ya untuk dimengerti ya. Itu orang awam. Sekarang orang khusus. Khusus. Yang kedua ya. Belum. Bentar. Orang khusus menjadikan doa sebagai ibadah, penghambaan. Dia nggak peduli, dia nggak, kadang malah nggak minta. Udah nggak minta. Nah, dia doanya gimana jadinya? Ya Allah, subhanallah, subhanaka wa bihamdika. Wah, muji Allah. Ya kadang minta ampun dikit, astagfirullahaladzim gitu. Mentakbirkan Allah, Allahu Akbar, tahmid, memuji, tasbih, mensucikan, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Ya itu aja orang khusus itu. Karena dia pikir buat apa minta. Jadi dia ingin jadi hamba. Udah deh, karena doa itu ibadah, maka saya berdoa, saya beribadah. Nggak peduli dengan permohonan. Atau kalau dia mohon pun nggak dikabulkan, nggak mikir. Nggak mikir. Sama dengan kita yang saya ajarin di sini. Kita didik istri supaya jadi orang soleha. Istri tetap bandel gitu. Bukan urusan kita, urusan Allah. Yang penting kita udah gitu. Apa tuh? Udah berkesimpulan seperti itu. Ya, kita lihat lagi. Boleh hadis yang kemarin kita ini lagi. Hadis nomor 4. Ya. Jadi orang khusus ini memakai dalil-dalil ini semua, lihat nih. Dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW, dia bersabda, ad-du'a'u wal ibadah. Ini ditangkap sama orang awam nggak bisa. Bisanya sama orang khusus. Doa adalah ibadah. Oh, kalau gitu saya ibadah terus deh. Karena tugas manusia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasku ibadah. Ini kebetulan ada doa ibadah. Ya udah saya doa. Tanpa dia berpikir mau minta apa enggak. Bahkan dia berkeyakinan Allah udah ngerti. Bapak khusus. Khusus lansia. Udah divaksin belum lo? Bahkan orang khusus juga bilang begini. Ya, bilang begini. Kalau saya nggak berdoa Allah marah. Makanya saya jadikan doa itu hal yang rutin. Allah marah, Allah murka. Hadis nomor ke-6. Bacain deh. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Dari Abu Salih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alullaha yaghdab alaihi." Barang siapa yang tidak berdoa memohon kepada Allah, niscaya dia akan murka kepadanya. Ya. Bahkan orang khusus mau bersangka baik sama Allah, bersangka baik loh. Itu juga dia saking merendahnya, merendah diri ke hadapan Allah. Kayak gimana gitu, kayak ngambang gitu. Pokoknya aku doa ini ibadah aja. Suatu hari Rasulullah masuk ke rumah anak muda lagi sakit. Dakhala fi syabin. Dia tanya Rasulullah, "Kaifa tajiduka?" Gimana keadaanmu anak muda? Udah mau mati, wa huwa fil maut. Udah sekarang. Anak muda bilang gini, "Wallahi, demi Allah ya Rasulullah, aku ini mengharapkan rahmat Allah." Ini orang khusus nih.
dan aku takut dengan dosa-dosaku. Dia takut sama dosa-dosanya. Apa kata Rasulullah? Tidak berkumpul dua sifat seperti ini fi hadzal mutini, dia di diri orang yang udah mau mati ini, terkecuali Allah mengabulkan apa yang dia minta, rahmatnya, dan Allah akan menjaganya dari apa yang ditakutkan. Tuh. Jadi kita orang khusus tuh kerjanya bersangka baik sama Allah. Bapak kalau mau mati begitu, ya, misalnya Pak Bambang mau mati, saya datang, Assalamualaikum Pak Bambang, gimana keadaannya? Pak Haji, saya ngarepin rahmat Allah, maksudnya ngarepin husnul khotimah, dan saya takut saya pernah berbuat dosa. Terus saya bilang, selamat jalan. Ya, cabut saya. Ya, waktu itu gue bukan nabi kan gitu. Doanya ya Allah. Iya. Nanti Pak Iksan memang orang khusus Pak. Begitu. Ada ibadah Pak. Lihat hadis nomor 12. Dari Sabit, dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjenguk seorang anak muda menjelang kematiannya. Beliau bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Lalu kemudian itu menjawab, "Wallahi, demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anni arjullaha, aku ngarepin rahmat Allah, wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut dengan dosa-dosaku." Lalu Rasulullah menjawab lagi, "La yajtami'ani, tidak berkumpul dua hal ini dalam hati seorang hamba pada keadaan seperti ini, terkecuali Allah akan mengabulkan apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan." Karena semasa hidupnya doanya nggak pernah minta. Wah Allah, ya Allah, ada hujan, alhamdulillah, ada. Ngerti nggak? Jadi ya udah, doa buat ibadah aja. Kalau yang awam tadi, jadiin doa sebagai alat untuk pengabulan doa. Nunggu lu sampai kiamat. Nggak dikabulin, bosan gue doa. Itu. Zakaria beda. Udah uban nih kayak Purwanto gitu. Tapi aku tidak pernah kecewa ya Allah gitu. Itu awam, terus ini khusus. Nah ya, sekarang doa orang spesial, orang VIP. Orang khawasul khawas atau khusul khusus memandang doa sebagai kesempatan berdialog sama Allah. Nggak minta paling bukan minta barang materi, minta sesuatu untuk bukti kekuasaan Allah. Jadi udah ngobrol sebagai wahana dialog. Ya, kita ambil contoh. Nanti kita di hari kiamat itu, ini dikasih bocoran sama Rasulullah, dipanggil sama Allah, dialog sama Allah. Maunya bisanya sekarang dialog di hari kiamat. Wahai anak Adam, kenapa waktu aku sakit kau gak menengok aku? Kita jawab, engkau kan Tuhan semesta alam, kok kau sakit? Si fulan sakit, engkau tidak menengoknya. Seandainya engkau menengoknya, engkau akan dapati aku di sisinya. Gila kan? Itu dalilnya orang-orang spesial tuh itu. Oh, berarti kita bisa berdialog dengan Allah di dunia ini. Datengin aja orang sakit. Ya, datengin orang sakit. La ba'sa tahurun insyaallah gitu. Allah di sisi dia. Allah langsung teken surat perintah 70.000 malaikat ngawali kita sampai pagi. Bagi orang-orang yang nengok orang sakit. Iya, tapi yang berdoain orang sakit, jangan datang bilang lo kualat apa? Nah, jangan gitu. Ya. Tetangga gue begini, mati 3 hari. Itu nggak ada. Orang memandang seperti itu. Hadis seperti 5. Ya, jadi ini dialog. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat, wahai anak Adam, aku sakit. Mengapa kamu tidak menjengukku? Jawab anak Adam, wahai Tuanku, bagaimana aku menjengukmu padahal Engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu menjenguknya, kamu akan mendapatiku di sisinya? Dan kali kalau ada yang pegel-pegel macam Yus, taruh di grup Asep gitu, tengok
Atau kalau kita jauh nggak bisa, la ba'sa tahur insyaallah. Jangan didiemin, Pak. Kalau tengok ya bawa-bawa apel, jangan lo malah bilang ini nggak ada teh manis Yus. Emang warteg, jangan. Nggak boleh kalau Iya, kita yang bawain. orang sakit dibesuk nggak boleh. Apa tuh? Ada hadis orang dibesuk, orang sakit dibesuk nggak boleh. Itu hadis corona itu, hadis covid itu mah. Nih, ini hadis ini yang pertama ini hanya gambaran aja. Bagaimana orang khusus tuh mencari momen dialog sama Allah. Seperti Nabi Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim loh. Wahai Tuhanku, arini kaifa tuhil maut. Tunjukkan padaku bagaimana kau menghidupkan orang mati. Allah tanya. Allah dialog kan gitu ya. Allah tanya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa minta Allah tunjukkan bagaimana kau menghidupkan orang mati. Yang mati gitu. Allah tanya, kamu gak yakin sama aku? Aku udah beriman, udah yakin. Cuman aku pengen menenteramkan hatiku supaya tenang. Baik Ibrahim, ambillah 4 burung. Cincang-cincang, campur dagingnya, taruh di 4 penjuru. Kamu panggil, pasti mereka datang padamu. Allah gak kasih tahu aslinya bagaimana menghidupkan orang mati. Hanya mengasih Ibrahim satu ilmu aja. Tapi intinya dialog kan. Nah saya tanya, Ibrahim minta apa? Apa minta rumah? Minta duit 5 miliar? Enggak, minta keakraban sama Allah doanya. Bukan Ibrahim. Ya, lihat surat Al-Baqarah ayat 260. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhanku, perlihatkan padaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum percayakah engkau? Dia Ibrahim menjawab, aku percaya, tapi agar hatiku tenang. Dia Allah berfirman, kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Saya tanya Bapak sekarang, dialog Allah dan Ibrahim ini adalah hasil doa Ibrahim bukan? Doa Ibrahim bukan? Doanya dengan permintaan berbentuk materi apa enggak? Kebahagiaan. Doanya pengen ngobrol. Nyari-nyari alasan aja. Ngapain nanya-nanya begitu, urusan Allah. Gimana cara engkau? Kayak dulu apa? Katakan padaku, hai tukang kayu, bagaimana caranya membuat bangku? Lihat, wahai anakku. Ini Ibrahim begitu. Katakan padaku, wahai Tuhanku, bagaimana caranya engkau menghidupkan orang mati? Kata Allah, nggak percaya sama saya. Wah, bukan begitu. Biar mantap aja, biar mantap. Doa dijawab, ya kan? Tapi nggak ada permintaan materi itu. Nggak ada, dikabulin kan nih? Nggak ada. Orang spesial. Lagi, Musa pernah tanya sama Allah. Kan Musa kan bisa langsung ngomong di dunia. Ya Allah, di mana aku bisa mencari dirimu? Di mana aku bisa mencari dirimu? Kata Allah, cari aku di hati orang-orang yang lagi hancur hatinya. Aku dekat dengan orang itu. Wah, kagak kan cuma hadis nomor 8. Ini Musa berdoa ini. Dari Imran Al-Qasiri dia berkata, hadis nomor 8, lihat ya. Nabi Musa alaihissalam bertanya pada Allah, wahai Tuhanku, di mana aku bisa mencarimu? Ini doa bukan? Doa bukan? Ya doa. Allah Azza wa Jalla berfirman, carilah aku di sisi hamba-hambaku yang hancur hatinya. Sungguhnya aku dekat dengan mereka setiap hari sejarak 1 bak, sekitar 2 lengan. Jikalau tidak demikian, mereka pasti akan roboh binasa. Itu maksudnya mau ngomong begini, kamu repot-repot amat. Kalau kamu mau aku menolong kamu, kamu tolong saudaramu. Wallahu fi aunil akhi, maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Cari orang lemah, tolong. Nanti kamu gak usah minta, Allah tolong kamu. Ustaz bohong, nekat loh. Ini udah hadis ini.
Ya. Jadi orang spesial nggak peduli dengan kebutuhannya. Dia kepengen cari momen untuk bisa berjumpa Allah. Tapi karena di dunia orang nggak bisa bertemu dengan Allah, dia kepengen ada dialog lewat doa. Lewat doa. Paham ya? Jadi supaya Bapak mantep hatinya dalam berdoa ya. Nah, lalu kita lihat 2 contoh lagi, yang terakhir sekali, yaitu ketika Nabi Musa ingin melihat Allah. Ini permintaannya permintaan luar biasa, VIP. Ya Allah, tunjukkan dirimu, aku ingin melihat. Kata Allah apa? Musa, kamu tidak bisa melihat diriku. Coba kamu lihat gunung itu. Seandainya gunung itu tetap di tempatnya, maka kamu bisa melihat aku. Allah memperlihatkan keagungannya kepada gunung itu. Gunung itu meletus, Pak. Wah, racun. Musa pingsan. Begitu bangun, Musa bilang, aku bertobat lah. Udah. Nggak minta yang aneh-aneh. Tapi intinya ada dialog. Doanya terjadi. Dan doanya bukan doa-doa materi. Ya, bro. Ini VIP kelasnya. Ya. Enggak, kan belum saya tanya. Bapak kelas mana? Gue tahu jawabannya. Lihat Ali Imran 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, dia berkata nih, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku. Ali Imran 143. Oh, udah diganti. Iya, Al-An'am bukan? Al-An'am bukan ya? Coba di Al-Baqarah 143. Al-Baqarah. Kayaknya deh. Saya tulisnya Ali Imran soalnya. Iya. Udah diganti lagi. Kalau itu An-Nisa 143. Cocok An-Nisa. Dia nyari ayat Quran aja lah. Bisa. Awam dia. Bukan. Al-Baqarah juga bukan. Udah deh. Al-An'am. Udah pasti deh. Bukan. Bukan juga. Al-A'raf. Udah pasti udah. Kemarin saya dipilih ya. Al-A'raf betul ya? Saya tadi bilang begitu kan? Al-Baqarah. Ya. Iya, dia. Oke, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung padanya, Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaika. Tuhanku, tampakkanlah dirimu padaku, agar aku dapat melihat engkau. Ini doa bukan? Doa. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika dia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang-orang yang pertama-tama beriman. Ini doa orang khusus, Pak. Tuhanku gitu. Misalnya Bapak diumumin nanti ada gempa 12 skala Richter itu. Oh, Bapak khusus ya ngomong, ya Allah, jangan di sini pindahinnya ke tempat orang zolim aja gitu. Bisa dikabulin. Ngobrol gitu. Untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jangan bilang, ya Allah, hartaku berkurang, Red. Ngapain? Untuk apa itu loh ya. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang di sini orang awam di berdoa ini? Nggak ada kan? Berarti orang khusus semua. Oh, spesial. Oh, alhamdulillah. Nabi alaihissalam. Zakaria berdoa terus. Ya. Jadi kekuasaan Allah dalam mengabulkan jatuh ke 3 jenis manusia ini. Allah kabulkan 3-3-nya kan?
Untuk orang awam Allah kabulkan, tapi dengan cara disimpan di akhirat, diganti dengan untuk orang khusus juga dikabulkan. Kamu baca apa sama saya, ya udah saya jawab. Untuk orang spesial apalagi malah diajak dialog. Musa, kamu begini, kamu begini. Sifatnya orang-orang yang spesial ini adalah dia terlalu sibuk baca Quran, terlalu sibuk berzikir sampai lupa minta. Dan karena itu Allah janji melalui Rasulnya, siapa yang terlalu sibuk dengan baca Quran dan zikir kepada Allah, maka Allah akan memberinya permintaan yang terbaik dari orang-orang yang minta. Hadis nomor 13. Mana itu? Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, man syaghalahu qiraatul Qur'ani wa zikri an mas'alati betul ya, a'taituhu afdhala sawabis sa'ilin. Barang siapa yang disibukkan oleh membaca Quran dan berzikir sehingga lupa meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang terbaik dari yang aku berikan pada orang-orang yang meminta padakunya. Waduh, bingung nggak jadinya? Nggak bingung, karena Bapak mesti yakin, innallaha alimu bizatis sudur. Allah tahu isi hati. Bapak minta dalam hati nih, minta kumpulin permintaan semua, gitu. Sibuk aja baca Quran, tadabbur, ngaji, zikir-zikir gitu. Allah kan baca di sini, gitu. Kasih, gitu caranya. Udah seorang awam lu, ngaku VIP. Gitu. Enggak gope lagi deh, menikah dari seceng. Kira-kira begitulah untuk malam ini mengenai syarat. Besok kira-kira ngabisin 14 kali pertemuan yang syarat ini, syarat umum maupun syarat khusus dikabulkannya doa. Semoga ada manfaatnya. Kita bisa tanya jawab sesudah saya tutup. Usikum wa nasibi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.